Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Mertiani Sari Dewi SEMSI. Yang terhormat para dosen penguji, Ibu Komang Trisna Sari Dewi SEMM dan Bapak Iputu Agus Atnyana SEMM, beserta dengan notulen pada ujian skripsi kali ini, yaitu Bapak Nurmantara Rangga Galih Pangestu AMD. Di sini saya Adi Ratana Cakurahula akan melakukan presentasi untuk ujian skripsi yang berjudul Peran Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan PT BPR Indra Chandra Singaraja. Baiklah, di sini saya akan langsung membahas ke bab 5, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Di sini terdapat gambar model struktural, di mana pada gambar model struktural ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk diukur menggunakan 5 indikator, yang dimana arah panah antar indikator menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator reflektif yang relatif sesuai untuk pengukuran persepsi. Hubungan yang akan diteliti dilambangkan dengan anak panah antar konstruk. Menurut Ghazali, 2011, ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan, skala pengukuran nilai loading yaitu 0,50 sampai dengan 0,60 dianggap cukup. Dalam penelitian ini, berikut adalah hasil output yang didapat dari Smart PLS dari loading vector. Dilihat dari tabel ini, menunjukkan bahwa nilai loading vector dari semua indikator telah memberikan nilai loading yang disarankan, yaitu sebesar 0,50. Dalam penelitian ini, nilai paling kecil terdapat pada indikator BO4 atau budaya organisasi 4, yaitu sebesar 0,677, dan indikator GK1 atau gaya kepemimpinan 1 sebesar 0,667. Jadi, reflektif dikatakan tinggi karena berkolerasi di atas 0,60. Nilai loading vector dari indikator rata-rata berkolerasi di atas 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator yang bernilai di atas 0,60 dalam penelitian ini valid atau telah memenuhi convergent validity. Berikut adalah nilai loading vector pada penelitian ini. Berikut adalah tabel hasil pengujian dari diskriminan validity. Diskriminan validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model yang mempunyai diskriminan validity baik, jika nilai loading setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Nah, dari tabel ini dapat dilihat hasil dari diskriminan validity atau cross loading tersebut. Begitu pula sama dengan penelitian lainnya, untuk memperkuat pernyataan valid dan konstruk, peneliti juga menggunakan metode average variance extract atau sering disebut dengan AV. Konstruk ini harus memiliki nilai AV di atas 0,50 agar dapat dikatakan baik dan dipersyaratkan. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai AV di atas 0,50 dan dapat dikatakan memenuhi syarat dan valid. Kriteria reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai composite reliability dan juga dari nilai Cronbach alpha dari masing-masing konstruk. Konstruk yang dikatakan memiliki reliabilitas tinggi yaitu harus memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan nilai Cronbach alpha itu di atas 0,60. Dan berikut adalah hasil dari nilai composite reliability dan juga Cronbach alpha. Dapat dilihat pada tabel bahwa semua konstruk dalam penelitian ini menghasilkan nilai composite reliability di atas 0,70 dan nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Adapun nilai terkecil terdapat pada konstruk budaya organisasi, di mana nilai composite reliability-nya itu 0,870 dan nilai Cronbach alpha-nya itu 0,813. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk pada penelitian ini dikatakan reliable.
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk nilai signifikasi, dan berikut adalah gambar dari inner model pada penelitian kali ini. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten endogen. Nah, tabel ini merupakan hasil dari R-square pada penelitian saya. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai R-square untuk variabel kepuasan kerja diperoleh sebesar 0,624 dan untuk variabel kinerja karyawan diperoleh sebesar 0,756. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 62,4% variabel kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Sedangkan sebesar 75,6% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan dan juga variabel budaya organisasi. Pada tabel total efek ini juga menyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Begitu juga dengan variabel budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Dikarenakan nilai T statistik yang lebih besar dari T tabel, di mana nilai T tabelnya itu yaitu sebesar 0,1901. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki hubungan yang valid. Pada tabel total efek ini juga menyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Begitu juga dengan variabel budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Dikarenakan nilai T statistik yang lebih besar dari T tabel, di mana nilai T tabelnya itu yaitu sebesar 0,1901. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki hubungan yang valid. Dari hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan karena memiliki nilai T statistik sebesar 1,176 yang lebih besar daripada nilai T tabel. Maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT BPR Indra Chandra Singaraja diterima. Dan kemudian dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan karena memiliki nilai T statistik yang lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 4,586. Maka hipotesis kedua yang menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT BPR Indra Chandra Singaraja diterima. Kemudian untuk budaya organisasi, dapat diketahui budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dan juga kinerja karyawan, di mana nilai T statistik untuk kepuasan kerja sendiri yaitu 5,656 dan untuk kinerja karyawan yaitu sebesar 2,553. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT BPR Indra Chandra Singaraja diterima, dan juga untuk hipotesis 4 yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT BPR Indra Chandra Singaraja juga diterima. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, saya terdapat 4 poin kesimpulan. Yang pertama, gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, di mana nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, yaitu senilai 1,176, dan nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,24 yang lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,05. Kemudian poin kedua yaitu gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai T statistik sebesar 4,586 dengan nilai probabilitas atau p-value sebesar 0 yang lebih kecil daripada taraf signifikansi, yaitu 0,05. Untuk poin ketiga, budaya organisasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, di mana nilai T statistik sebesar 5,656 lebih besar daripada T tabel, dan probabilitas atau p-value sebesar 0 yang lebih kecil dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Yang terakhir yaitu poin keempat, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, di mana
nilai T statistik sebesar 2,553 dan nilai p-value sebesar 0,011 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Kemudian untuk saran, di sini saya sebagai penulis memiliki 2 saran, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan, maka harus memperhatikan variabel gaya kepemimpinan dan variabel budaya organisasi. Hal ini menunjukkan jika gaya kepemimpinan dirasakan karyawan baik dan budaya organisasi yang baik pula, maka akan menciptakan kepuasan kerja pada karyawan serta meningkatkan kinerja karyawan. Dan untuk saran kedua yaitu untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan, yang perlu diperhatikan yaitu pemimpin harus memberikan arahan kepada karyawan agar karyawan dapat bekerja secara optimal sehingga kinerja karyawan meningkat, dan hubungan yang terjalin antara pimpinan dan karyawan juga perlu ditingkatkan agar terciptanya kepuasan kerja pada karyawan dan pimpinan. Pimpinan juga harus memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengutarakan pendapatnya, maka akan tercipta kepuasan kerja dan meningkatnya kinerja pada karyawan itu sendiri. Sekian presentasi ujian skripsi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.